Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 Putri. Kita kembali lagi di pelajaran daring ya, dalam jaringan masih belajar dari rumah. Kita masuk di bab 1 pelajaran IPA. Semester 1 dengan judul Gerak Benda dan Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitar. A. Gerak pada benda. 1. Definisi gerak pada benda. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Macam-macam gerak. Gerak itu banyak macamnya ya. Jadi yang pertama berdasarkan titik acuannya dulu. Berdasarkan titik acuan, gerak itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu gerak relatif. Gerak relatif itu apa? Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya. Dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Suatu benda dikatakan bergerak apabila diamati dari titik acuan tertentu, namun belum tentu bergerak jika diamati pada titik acuan yang lain. Misalnya, si A dan si B berada dalam satu bis. Bisnya sedang melaju dengan kecepatan tertentu. Kemudian di luar bis, di pinggir jalan ada seseorang lagi, katakanlah si C. Ya, jadi menurut si A, pada titik acuannya A ya, menurut si A, B itu tidak bergerak. Kenapa? Karena posisinya tidak berubah pada si A tadi. Jadi menurut A, si B itu nggak bergerak. Tetapi menurut si C yang berada di luar bis, yang ada di pinggir jalan, si B itu bergerak. Kenapa? Karena posisinya berubah pada titik acuan. Jadi titik acuannya itu C, si B itu bergerak ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah gerak semu. Gerak semu merupakan gerak suatu benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah tampak bergerak. Gerak semu ini biasanya terjadi pada seorang pengamat yang berada di tempat yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Contohnya gerak bumi terhadap matahari. Ya, jadi bumi itu sebenarnya bergerak mengelilingi matahari. Ya, jadi bumi yang bergerak, mataharinya diam. Tetapi kalau pagi hari kita melihat matahari itu terbit dari timur misalnya ya. Kemudian siang hari matahari bergerak ke tengah misalnya. Kemudian pada sore hari mataharinya bergerak ke barat misalnya ya. Jadi seolah-olah matahari itu dia bergerak, tetapi sebenarnya yang bergerak adalah bumi, sedangkan mataharinya diam. Contoh lain, kita berada di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil itu dia berjalan di antara pepohonan. Kemudian terus seolah-olah pohon itu bergerak, berlari mendekati kita kan? Tapi sebenarnya pohon itu tidak lari, dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah mobil kita karena kita kecepatannya tinggi, jadi seolah-olah pohonnya yang bergerak berlari. Nah, itu disebut dengan contoh dari gerak semu. Lanjut, macam-macam gerak berdasarkan bentuk lintasan. Yang pertama adalah gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi dua ya. Yang pertama gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB. GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan. Contoh, mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah secara beraturan. GLBB dibagi menjadi dua ya, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu GLBB yang kecepatannya itu semakin lama semakin cepat.
Contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohon. Jadi kalau buah kelapa jatuh itu semakin ke bawah nanti dia semakin cepat, kecepatannya semakin besar karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian GLBB diperlambat, itu GLBB yang kecepatannya semakin lama semakin lambat. Contohnya sebuah batu yang dilemparkan ke atas. Jadi kalau kita lempar batu, semakin tinggi posisi batu maka kecepatannya akan semakin kecil dan akhirnya dia berhenti. Itu semua karena pengaruh gravitasi. Ya, jadi GLBB sama GLB itu bedanya adalah kalau GLB kecepatannya yang tetap atau konstan, sedangkan GLBB itu percepatannya yang tetap. Jadi kecepatan sama percepatan beda ya. Ya, Ibu ulangi. Kalau GLB kecepatannya yang tetap, sedangkan kalau GLBB percepatannya yang tetap. Ya, percepatan itu turunan dari kecepatan. Kemudian berikutnya contohnya yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh gerak pada jarum jam dan gerak pada kincir angin dan lain-lain ya. Oke, baik, yang terakhir nanti kalau ada suara-suara orang ribut itu ya abaikan ya. Itu cuma hiasan saja. Oke, yang ketiga terakhir adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak sebuah benda yang lintasannya berbentuk melengkung atau setengah lingkaran. Contoh gerak seorang anak yang sedang menendang bola ke atas. Jadi dia punya lintasan itu bentuknya kayak setengah lingkaran gitu ya. Itu gerak parabola. Oke, lanjut ke unsur-unsur gerak. Apa-apa saja sih, besaran-besaran apa saja sih yang ada dalam gerak itu? Yang pertama, kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan, jarak, perpindahan itu dia satu paket ya, satu paket. Kedudukan itu adalah letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu. Misalnya pada detik pertama, posisi si A itu 1 meter dari kita misalnya. Kemudian pada detik kelima misalnya, pada detik kelima itu posisi si A itu menjadi 10 meter misalnya. Itu tuh posisi ya. Kemudian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Jadi, jarak dan perpindahan itu dua hal yang berbeda, tapi hampir sama. Bedanya adalah, kalau jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Apa itu besaran skalar dan vektor? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Itu besaran skalar. Sedangkan besaran vektor, contohnya perpindahan, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Jadi bedanya, ulangi ya, kalau besaran skalar hanya mempunyai nilai, tidak punya arah. Sedangkan besaran vektor mempunyai nilai dan mempunyai arah. Itu bedanya ya. Jadi jarak itu temannya besaran skalar, perpindahan adalah besaran vektor. Oke, baik. Ini ada gambar ya. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah. Dari gambar terlihat seseorang berjalan ke arah timur sejauh 50 meter dan berbalik ke barat sejauh 30 meter. Sehingga diperoleh perpindahan 50 meter dikurangi 30 meter, yaitu 20 meter. Jadi perpindahannya itu cuma 20 meter saja. Jadi dia berdiri dengan dia berhenti, awal sama finishnya itu cuma 20 meter saja. Makanya tadi perpindahan itu kan besaran vektor ya tadi. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi arahnya juga diperhitungkan. Jadi kalau ke kanan adalah positif, kalau ke kiri adalah negatif. Jadi arahnya juga diperhitungkan. Sedangkan jarak diperoleh 50 meter ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. Jadi kalau jarak itu seluruh lintasan yang dilewati itu jarak. Jadi jarak tadi adalah besaran
besaran skalar ya. Besaran skalar tadi kan cuma punya nilai, dia tidak punya arah. Dia mau ke kiri kah, mau ke kanan, mau ke bawah, dia tetap ditambah ya. Kalau besaran vektor itu kalau ke kanan ditambah, kalau ke kiri dikurang, kalau ke atas ditambah, kalau ke bawah dikurang. Itu besaran vektor, arahnya juga diperhitungkan. Tapi kalau besaran skalar, dia tidak memperhitungkan arah, arahnya nggak ada, cuma ada nilai ya. Jadi di gambar ini perpindahannya 20 meter, karena dari dia berdiri sampai dia berhenti itu perpindahannya cuma 20 meter, sedangkan jarak semua lintasan yang dilewati itu semua dijumlahkan. Jadi 50 tambah 30 sama dengan 80 meter. Sampai di sini mengerti ya, Nana? Baik, lanjut. Unsur-unsur gerak yang kedua itu adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh oleh benda tiap satu. Jadi ada kata kunci ya di sini. Kelajuan itu perubahan jarak, kan? Kecepatan itu perpindahan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kelajuan itu besaran skalar dan kecepatan besaran vektor. Ya, jadi kelajuan itu temannya jarak, kalau kecepatan itu temannya perpindahan. Rumusnya kelajuan dan kecepatan itu sama ya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan atau kelajuan. Satuan kecepatan atau kelajuan itu adalah meter per sekon. Ya, di sini M per S itu adalah bacanya bukan M per S ya, tapi meter per sekon. Sedangkan S adalah jarak atau perpindahan, satuan jarak adalah meter, dan T adalah waktu. Waktu itu satuannya sekon. Sekon itu ini ya, sekon itu detik. Marahnya detik ya, ini pakai bahasa Inggris jadi sekon. Ya, jadi semua itu huruf kecil, V-nya huruf kecil, S-nya kecil, T-nya kecil. Kalau di fisika itu simbol-simbol itu sangat pengaruh ya. Kalau V besar itu volume, bukan kecepatan. Jadi kalau huruf V besar itu salah. Kemudian S juga S kecil. Kalau S besar itu bisa luas permukaan ya. Dan T juga T kecil. Kalau T besar itu periode. Jadi harus huruf kecil semua ya. Jadi kelajuan dan kecepatan itu satunya sama, yaitu V sama dengan S. Unsur yang ketiga yaitu percepatan dan perlambatan. Percepatan dan perlambatan itu dua hal yang sama ya. Bedanya itu percepatan itu kecepatannya semakin cepat, kalau perlambatan berarti semakin lambat. Percepatan itu besaran vektor. Kalau percepatan itu bernilai positif, sedangkan perlambatan bernilai negatif. Rumusnya A sama dengan V per T, di mana A adalah simbol dari percepatan, A kecil ya. Kecepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Lanjut ke gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Yang pertama kita ke rumus GLB dulu ya. Rumus GLB ini cuma satu, yaitu adalah S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh 1 meter, V kelajuan atau kecepatan meter per sekon, dan T adalah waktu. Ini rumusnya cuma satu begini ya, tapi bisa dibolak-balik. Misalnya rumusnya kan S sama dengan V kali T. Kalau misalnya yang ditanya adalah kelajuan atau V yang ditanya, berarti V sama dengan S bagi T. Ya, seperti tadi rumus yang pertama tadi. Rumus V itu kan S per T sama. Kemudian kalau yang ditanya T atau kalau waktu yang ditanya berarti rumusnya S bagi V gitu ya. Ini rumusnya ini satu, cuma bisa dibolak-balik gitu, ya. Rumusnya S sama dengan V kali T.
Kalau yang ditanya V, berarti rumusnya S bagi T, atau jarak bagi waktu. Kalau yang ditanya waktu atau T, berarti rumusnya menjadi S per V, atau jarak bagi kemajuan. Gitu ya. Kita ke contoh sekarang. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ingat, kecepatannya 20 meter per sekon. Berarti V-nya 20. Berapakah jarak yang ditempuh selama 20 sekon? Berarti 10 sekon itu adalah satuan dari waktu. Yang ditanya adalah berapakah jarak? Berarti yang ditanya jarak. Berarti yang ditanya adalah S. Berarti dari soal ini diketahui bahwa kecepatannya 20, waktunya 10. Yang ditanya adalah jarak. Ayo kita jawab. Jawab, diketahui dari soal tadi yang diketahui V adalah 20 meter per sekon dan waktunya 10 sekon. Ditanya S, berapakah S? Ya, penyelesaian. Maksudnya tadi kalau yang diketahui V sama T yang ditanya S, berarti rumusnya S sama dengan V kali T. 20 meter per sekon kali 10 sekon. Meter per sekon kali sekon, berarti sekonnya habis. Meter 20 kali 10 adalah 200. Berarti jarak yang ditempuh adalah 200 meter. Gampang kan? Tinggal dikalikan saja. Nah ini, sekarang kita ke GLBB. Kalau GLBB ini rumusnya agak rumit sedikit. Persamaan GLBB ini ada dua, ya. Rumusnya ada dua GLBB. Yang pertama itu rumusnya adalah A sama dengan VT kurang V0 bagi T. Harusnya baginya bukan begini, harusnya baginya terpanjang begitu. Cuma di sini nggak bisa bagi seperti itu, jadi ibu bikin begini saja ya. Jadi rumus yang pertama adalah A sama dengan VT kurang V0 bagi T, di mana A adalah percepatan meter per sekon kuadrat, VT adalah kecepatan akhir. Jadi kecepatannya itu berubah. Kecepatan akhir itu meter per sekon, dan V0 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Rumusnya satuannya sama, meter per sekon juga. Dan waktu adalah T, satuannya sekon. Nah, ini rumus yang kedua. Rumus GLBB yang kedua itu S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali AT kuadrat. Ya, rumusnya ulangi. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. S adalah jarak tempuh, V0 tadi adalah kecepatan awal, T adalah waktu, A adalah percepatan, ya. Sama seperti tadi. Kita coba ke contoh. Ada contoh, sebuah benda bergerak dengan kecepatan mula-mula 4 meter per sekon. Ingat, kecepatan mula-mula tadi adalah V0, berarti V0-nya adalah 4. Setelah 10 detik, kecepatannya menjadi. Kalau menjadi, berarti kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Jadi V0-nya 4, VT-nya 20, waktunya 10. Ya, yang diketahui ada 3. V0, VT, dan T. Yang ditanya, berapakah percepatan dan jarak yang ditempuh? Berarti yang ditanya dua, kecepatan A dan jarak S. Yang ditanya A dan S. Gitu ya. Ayo kita jawab. Jawab, diketahui V0 4 meter per sekon, VT-nya 20 meter per sekon, dan waktunya 10 sekon. Oke, tadi ya. Ditanya A dan S, kecepatan dan jarak. Penyelesaian. Kita cari A dulu ya. A tadi rumusnya adalah A sama dengan VT kurang V0 bagi T, bagi waktu. Berarti tinggal kita masukkan nilai. VT-nya tadi 20, berarti 20 kurang V0-nya 4, berarti 20 kurang 4. Bagi 10, 10 dari mana? 10 dari soalnya tadi waktunya adalah 10 toh. Jadi 20 kurang 4 bagi 10. Yang dikerjakan itu yang di dalam kurung dulu. 20 kurang 4 adalah 16. 16 bagi 10 adalah 1,6. Jadi kecepatannya 1,6 meter per sekon kuadrat.
sekarang yang kedua yaitu S. S itu rumusnya V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Ya, jadi kita masukkan nilainya. V0-nya tadi diketahui adalah 4. Jadi V0T itu maksudnya V0 kali T ya. Jadi 4, maaf. V0-nya 4, T-nya 10, jadi 4 kali 10. Terus 4 kali 10 terus tambah setengah ya, 1/2. A-nya itu 1,6. Dari mana? Dari yang pertama tadi. Pertama tadi kan kita dapat A-nya 1,6. 16 bagi 10 itu 1,6. Jadi A-nya kita masukkan 1,6. Dan T-nya 10. Jadi kita tulis 10 kuadrat ya. Jadi 4 kali 10 tambah setengah kali 1,6 kali 10 kuadrat. Ya, jadi lanjut 4 kali 10 kita kerjakan duluan. 4 kali 10 adalah 40. Tambah setengah ya. Terus itu 10 kuadrat kan 100. Jadi 100 kali 1,6 itu adalah 160. Ya, 160 itu dari 1,6 kali 100. 100 itu dari mana? 100 itu dari 10 kuadrat. Ya. Jadi 40 tambah setengah kali 160. 160 kali setengah itu sama dengan 160 bagi 2. Jadi 160 bagi 2 sama dengan 80. Jadi 40 tambah 80 sama dengan 120 meter. Jadi percepatannya 1,6, jaraknya 120 meter. Percepatannya 1,6 meter per sekon kuadrat dan jaraknya adalah 120 meter. Gitu, ya. Gampang kan? Nggak terlalu susah kan? Oke, Ibu cukupkan pertemuan pertama kita sampai di sini ya. Nanti kita lanjut. Pertemuan pertama ini Ibu tidak kasih tugas karena Ibu mau kalian pelajari dulu, memantap dulu di rumah kalian apa namanya? Bikin soal sendiri, dan kalian jawab sendiri. Nanti kalau sudah mantap baru Ibu coba kasih soal ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.